Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan kedua kita pada mata kuliah Ilmu Kealamiahan Dasar. Pembahasan hari ini adalah terkait hakikat dari ilmu kealamiahan dasar itu sendiri. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada salah satu syair yang terkait dengan filsafat ilmu kealaman. Do not think about something. Jadi syair yang ditulis oleh Bapak Sutomoha yang dapat sama-sama kita saksikan, yaitu pada awalnya yang renungan tentang sebuah renungan. Di sini bisa kita baca sama-sama renunganku. Dulu, aku bertanya kepada ibuku, "Mengapa aku disuruh belajar terus, Ibu?" Katanya, "Agar aku mendapat ilmu." Maka aku dalami apa itu ilmu. Ternyata, alam semesta adalah telaah ilmu. Lantas, kupilih beberapa yang menarik. Namun, banyak temanku mengaplikasikan secara keliru. Akhirnya, aku bertanya kepada diriku, apa sesungguhnya ilmu itu? Dari mana asal-usul ilmu itu? Dan kemana arah ilmu itu? Dari sebuah syair ini, bisa kita lihat bahwa seorang manusia biasanya alamiahnya atau secara alamiah akan selalu mempertanyakan apa terkait hal-hal yang ada di sekitar mereka. Sehingga nanti akan muncul suatu pendapat. Menurut kalian, apa sih sebenarnya landasan dari sebuah ilmu sains? Nah, di sini bisa kita lihat, sains sebenarnya muncul karena adanya rasa ketidakpuasan atau keraguan. Misal nih, ketika dulu misal mitosnya adalah ketika sakit berobat ke dukun, kemudian ada orang-orang yang mungkin memiliki pola pikir yang kritis. Masa sih bisa berobat ke dukun? Masa sih sembuh? Masa sih seperti itu dan sebagainya. Akhirnya mereka akan terus menggali apakah memang berobat ke dukun itu benar-benar efektif atau tidak. Kemudian juga ada mitos-mitos lainnya mengenai ketika demam, misal apakah dikompres dengan air hangat atau kompres air dingin. Jadi yang seorang manusia pada hakikatnya tidak hanya menerima begitu saja apa yang disampaikan oleh orang lain. Ketika kalian sakit, kemudian ketika kalian sakit diare misal, kemudian ada yang mengatakan coba makan pucuk daun jambu. Nah, sebagai seseorang yang memang memiliki sifat alamiah ingin tahu, tentunya tidak serta-merta langsung mengerjakan, tetapi ada rasa penasaran terlebih dahulu. Apakah memang benar-benar bermanfaat atau hanya berdasarkan asumsi saja. Nah, hal-hal yang seperti tadilah kemudian menjadi dasar dari hakikat sains itu sendiri. Sains atau ilmu alamiah atau nature science atau juga dikenal sebagai sains merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji gejala-gejala dalam alam semesta sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Ilmu alamiah harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kejelasan objek, permasalahan, cara perolehan, produk-produknya, dan kecenderungan perkembangannya. Jika persyaratan-persyaratan tadi tidak terpenuhi, maka pengetahuan tersebut dikatakan sebagai ilmu pengetahuan palsu. Ilmu akal-akalan bahkan disebut sebagai ilmu klinik. Jadi tidak diakui atau hasilnya tidak dianggap valid. Nah, pada hakikatnya seperti yang tadi saya sampaikan, manusia itu memiliki rasa ingin tahu terhadap rahasia alam.
dengan melakukan pengamatan serta berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah mereka lewati, tetapi sering tidak menjawab pertanyaan dan tidak memuaskan. Misal, ketika kalian melihat pelangi, pada dasarnya pasti kalian akan bertanya-tanya, bagaimana sih terciptanya pelangi? Apa sih penyebabnya terjadinya pelangi dan sebagainya. Kemudian, pengetahuan baru yang merupakan kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan disebut dengan mitos. Jadi hanya berdasarkan kepercayaan dan pengalaman. Nah, pertanyaannya, mengapa mitos masih dapat diterima? Karena itu tadi berdasarkan pengalaman. Jadi bukan berdasarkan kajian sains. Nah, kemudian berdasarkan tadi berbagai pertanda yang ada di lingkungan sekitar kita, kemudian pertanda yang ada di alam, misal seperti pelangi, kemudian seperti ini gunung meletus, kemudian adanya galaksi dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Allah dalam Quran surah Fussilat ayat 53. Di mana Allah berfirman, yaitu kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Itu digarisbawahi, pada diri mereka sendiri. Hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi ketika manusia itu ingin mencari tahu kenapa sih terjadinya ini sebenarnya yaitu adalah jika kita terus mengamati, oh ternyata alam seperti ini semua sudah tertata dengan baik dan sebagainya. Jika kita bisa menarik garis lurusnya, kita akan berada pada titik temu bahwa oh inilah tanda-tanda dari kekuasaan Allah yang biasanya sering terlewat dari manusia. Mereka hanya sekedar mengagumi, pergi ke gunung, melihat gunung dengan pemandangannya yang indah, tetapi lupa bahwa siapa sih sebenarnya yang menciptakan keindahan tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai kemunculan ilmu alamiah. Ilmu alamiah itu muncul berdasarkan hasil pengamatan atau pengalaman yang dijelaskan menggunakan penalaran yang didasarkan hasil pembuktian ilmiah melalui metode ilmiah. Nah, kalau mitos tadi hanya berdasarkan pengalaman tanpa dibuktikan melalui atau menggunakan metode ilmiah. Jadi bedanya di sana. Kalau ilmu alamiah dibuktikan berdasarkan suatu metode ilmiah, kalau mitos itu dibuktikan hanya berdasarkan pengalaman. Kemudian ilmu alamiah juga muncul sebagai dasar tanggapan terhadap gejala-gejala atau peristiwa alam yang disebut pengalaman. Dan pada ilmu alamiah, alam itu berperan sebagai objek. Segala yang ada di alam itu adalah sebagai objek dari ilmu alamiah. Nah, kebenaran-kebenaran ilmu kealamiahan dasar ini, yang pertama adalah kebenaran objektif, kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, dan kebenaran pragmatisme. Ada juga yang disebut dengan kebenaran filosofis, ada juga disebut dengan kebenaran absolut. Kebenaran filosofis ini lebih cenderung kepada hanya berdasarkan asumsi semata, di mana ada teori yang berpendapat bahwa manusia berasal dari kera. Itu kan tidak dibuktikan secara ilmiah, namun hanya sekedar asumsi, karena memang secara DNA manusia dengan kera itu agak, maksudnya DNA-nya memang cukup identik. Kemudian pendapat yang dulu juga mengatakan bahwa adanya jerapah itu sebenarnya dari awal memiliki leher yang pendek. Tetapi karena dia
makan dedaunan di pohon yang tinggi, kelamaan katanya lehernya menjadi panjang. Nah, kebenaran ini adalah kebenaran yang sifatnya filosofis, yaitu berdasarkan asumsi semata. Kalau kebenaran absolut itu yang memang sudah dibuktikan menggunakan metode ilmiah. Misal, fakta bahwa terkait perkembangan bayi, kemudian fakta mengenai pertemuan dua air yang ada di lautan itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Nah, jadi pada intinya ilmu kealamian ini didasari dari sesuatu yang kita tidak tahu atau sesuatu yang kita tahu atau sesuatu yang kita ragu ya, mohon maaf. Kemudian kita berupaya untuk membuktikan konsep tersebut dengan menggunakan metode ilmiah. Apa saja metode ilmiah? Itu banyak sekali jenisnya yang tentunya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai di sini sekiranya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.